Pojok ke susu. Ah, iya. 2029 masih jauh. Jauh. Itu apa-apa yang berkaitan dengan Mas Gibran itu langsung geger. Apakah memang sejak awal pencalonan tuh dia memang betul Silaturahmi boleh, tapi ketika di jam bekerja kemudian tidak ada laporan ke presiden itu kan menjadi patut dipertanyakan. Nah, itu Yang kan- mana nih? nah, itu kan akhirnya. Masanya. Suara Purnawirawan dan ujian demokrasi. Gelombang kritik terhadap legitimasi kekuasaan hasil Pilpres 2024 kembali membuncah. Kali ini datang dari para purnawirawan TNI yang menyuarakan tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah tokoh militer yang pernah berjasa menjaga keutuhan negara. Namun sorotan bukan hanya tertuju pada siapa yang bersuara, melainkan pada substansi dan cara suara itu disampaikan. Dalam alam demokrasi, setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat, termasuk para purnawirawan yang melihat adanya kejanggalan dalam proses politik. Aspirasi mereka adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, negara ini juga berdiri di atas tatanan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional. Tuntutan sebesar pemakzulan, apalagi terhadap seorang wakil presiden yang baru saja dilantik, tidak bisa berdiri hanya di atas opini dan preseden moral. Ia harus melalui mekanisme hukum yang sah dan terbuka. Menurut ketentuan hukum di Indonesia, satu-satunya cara untuk memberhentikan wakil presiden adalah melalui proses pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengganti wakilnya melalui reshuffle. Pasal 7A Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, termasuk juga apabila mereka melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme teknis pemakzulan. Proses dimulai dari DPR yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah presiden atau wakil presiden benar-benar melakukan pelanggaran hukum. Hanya setelah terbukti bersalah oleh MK dan disetujui minimal 2/3 anggota DPR, barulah MPR bisa bersidang dan memutuskan pemberhentian. Dengan demikian, suara-suara yang menyerukan pemakzulan tidak serta-merta bisa dianggap sebagai desakan hukum, melainkan sebagai alarm sosial politik. Pemerintah dan lembaga negara tidak boleh mengabaikan kegelisahan publik ini, apalagi jika dibiarkan tumbuh menjadi api ketidakpercayaan. Namun, di saat yang sama, seluruh pihak harus menahan diri agar tidak menjadikan perbedaan politik sebagai bahan bakar instabilitas nasional. Purnawirawan TNI adalah bagian dari sejarah bangsa ini dan suara mereka memiliki bobot moral yang tidak kecil. Tapi dalam negara hukum, moral dan legalitas harus berjalan beriringan. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata justru dirusak oleh kegaduhan yang menjauh dari prosedur konstitusi. Negara harus hadir, menjelaskan secara terbuka, menjawab kritik secara rasional, dan membuka ruang klarifikasi tanpa rasa takut. Media pun harus menjalankan fungsinya dengan menjaga akurasi, tidak menjadi penyulut api, melainkan menjadi jembatan pemahaman antara rakyat dan pemerintah. Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan saling teriak, melainkan kejujuran, transparansi, dan ketegasan. Apakah proses politik yang kita jalani selama ini masih tegak lurus pada etika demokrasi? Jika iya, negara harus menjelaskannya. Jika tidak, maka koreksi harus dilakukan melalui jalan hukum, bukan melalui tekanan atau perpecahan. Jangan sampai karena kegagalan menjawab keresahan, kita kehilangan kepercayaan. Dan jangan sampai karena kemarahan, kita kehilangan kebangsaan. Pemerintah juga semestinya tidak terus bersembunyi di balik diam, tetapi tampil menjawab,
menenangkan, dan menjelaskan karena kepercayaan tak bisa dibangun dari keheningan. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama 3 jurnalis Lampung Pos, saya Abdul Gofur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basra. Iya, Bedah Tajuk kali ini seperti biasa kita akan mengulas berbagai isu yang memang sedang hangat-hangatnya ya diperbincangkan banyak orang. Kali ini kita akan mengupas soal sesuatu yang mungkin seperti apa ya, hujan di siang bolong. Tiba-tiba Perhimpunan Purnawirawan TNI itu melontarkan 8 tuntutan kepada pemerintah saat ini, dan tuntutan yang paling menghebohkan itu adalah poin ke-8 di mana meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ya. Ini tentu menuai respon dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Atau paling tidak menghangatkan ruang diskusi lah, ya kan? Karena ya banyaklah tema diskusi kita. Diskusi. Dan tentu saja itu juga tidak dilewatkan oleh podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, betul. Baiklah, sebelum kita mulai Sobat Lampung Pos, saya mengingatkan bagi yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, membunyikan lonceng agar informasi tetap tersampaikan ke Anda. Klik like dan mengisi kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik. Seperti biasa nih, kita mulai bedah tajuk dengan kita lihat dulu ya komentar-komentar dari para tokoh terkait isu ini. Kita mulai dari siapa dulu? Ada andalan? Bang Adul lah, Bang Adul. Prof Mahfud nggak ada? Prof Mahfud absen. Absen, oke. Oke, kali ini saya dari ada pengamat hukum Universitas Andalas ya, Ferry Amsari. Ferry Amsari. Oh, Ferry Amsari, udah Ferry, saya langsung ingat Dirty Vote. Ya betul. Itu waktu itu pernah juga ya dia waktu terkait apa ya waktu itu ya? Kita juga Ferry Amsari, udah Ferry terkait bansos kayaknya ya. Iya. Nah ini dia bicara lagi bahwa secara hukum pemakzulan wakil presiden sudah bisa dilakukan memang. Karena memang pemakzulan itu salah satu syaratnya saat dia sudah menjabat. Gitu. Apa yang mau dimakzulkan kalau dia belum menjabat? Makanya setelah menjabat dia bisa dimakzulkan. Kemudian kemudian ada beberapa syarat seperti misalnya dia melanggar hukum pidana berat, korupsi dan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela inilah yang dimana celahnya yang agak sulit untuk dianu ya. Belum ada yang ini terkait Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pasal 7 ayat 7A ya. 7A dan 7B ya. 7A dan 7B. Nah, itu perbuatan tercela ini apakah akun yang saat ini dituding kepada Mas Gibran ini yaitu Fufu Fafa. Itu memang yang mengolok-olok presiden. Betul. Walaupun itu di masa lampau bisa dimasukkan dalam perbuatan tercela, atau memang ada hal lain seperti misalnya ada tuduhan dulu kemarin tuh gratifikasi, misalnya gratifikasi tentang yang disebut-sebut mereka misalnya dengan kasus timah tuh ada gratifikasi ke Mas Gibran gitu kan ya. Kemudian juga apakah perbuatan tercela jika dikaitkan dengan saudara atau orang tuanya itu sepertinya tidak. Tapi memang ada
Dan mekanisme itu diatur untuk pemakzulan itu. Tinggal bagaimana apakah kumpulan purnawirawan ya, artinya bukan perhimpunan ya. Soalnya perhimpunan purnawirawan itu ada sendiri institusi tersendiri yaitu ada wadahnya ya. Iya, Pepabri ya. Ya, Dulu Pepabri. Dan sekarang perhimpunan purnawirawan yang Pepabri itu sudah menyatakan bahwa Pepabri tidak ikut dalam pernyataan itu. Jadi itu hanya sekelompok purnawirawan yang meminta presiden untuk mencopot kita. Tetapi ada 103 ya yang menandatangani juga termasuk wakil presiden mantan Trisno. Betul. Dan dia juga kan sebagai dewan penasehat dari Pepabri itu sendiri. Oke. Tapi ada itu lagi memang Bang Aan selain udah Ferry? Dan itu mekanisme yang dikatakan oleh Ferry Amsari ya gitu. Nah, mungkin dari Ferry Amsari itu baru saya Iya. Silakan Mbak Cici. Kalau saya melihat ini saya ngambil dari pengamat hukum tata negara ya, dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah atau Castro. Nah, dia menilai kenapa perkumpulan purnawirawan ini sampai membuat istilahnya petisi ya. Betul. Kepada Presiden Prabowo, karena mungkin ada luka masa lalu. Ya, betul. Ya, disebut adalah cacat etik dalam proses pencalonan. Jadi balik lagi ketika pencalonan presiden ya. Kenapa waktu itu presiden dan wakil presiden? Karena beberapa hal itu yang ditabrak. Ternyata ada kaitannya juga soal usia waktu aturan betul. Yang ternyata dikabulkan oleh MK yang notabene adalah pamannya. Nah, ini mungkin yang menjadi landasan dari luka lama. Luka lama. Tapi belum lama sih Pilpres 2024. Cacat etik juga. Kemudian saya juga ngambil dari ini ada pengamat lagi dari PDIP ya, Ketum PDIP bidang kehormatan Pak Komarudin ya. Ini kan banyak yang adanya pemakzulan lah istilahnya atau petisi ini membuat banyak orang gerah gitu. Tetapi dia meminta presiden untuk menyikapi, jangan hanya dibiarkan. Karena walaupun ranahnya, kalau Wiranto selaku dewan penasihat juga ya, itu menyatakan dari presiden menyatakan ini bukan ranahnya presiden tapi ranahnya MPR ya untuk melakukan ini. Tapi setidaknya itu harus direspon ya, minimal mungkin ya, apakah diajak rebuk atau diundang. Orang pengusaha juga diundang kan sama Presiden Prabowo, kemudian beberapa kalangan jurnalis pun diundang. Kenapa purnawirawan yang mungkin ada yang seangkatan atau kakak angkatan ya purnawirawan ini dengan Presiden Prabowo, Mbok ya welcome, ngopi-ngopi bareng lah ya. Kakak letting, adik letting ya. Jadi biar duduk persoalannya lebih terang dan jelas. Bukannya Presiden Prabowo sudah mengutus Wiranto? Wiranto memang sudah memberikan sikap itu bahwa sikapnya masih belum ambigu juga ya. Iya, masih ambigu bahwa ini bukan ranahnya presiden, tapi dipelajari dulu. Dipelajari dulu. Mungkin menurut saya lebih etik atau lebih elegan kalau ketika para purnawirawan ini dijamu atau ya diajak ngobrol lah, ngopi bareng. Seperti yang pengusaha, yang jurnalis gitu. Oke. Bukannya justru malah anaknya purnawirawan digeser, dicopot. Betul. Arif Wibowo. Iya, putra dari Pak Trisno ya. Karena perkara ini. Oke, baik Sobat Lampu Pos, sekarang saya coba mengkurasi ya beberapa pernyataan dari beberapa tokoh terkait persoalan ini. Sama seperti Mbak Cici dan Bang Aan, saya juga mengutip dari akademisi Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona ya, yang menyatakan bahwa Bung Yance menilai ini baru sebagai semacam dorongan politik. Iya, betul. Tapi belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang punya landasan hukum yang kuat. Iya. Gitu. Jadi baru semacam dorongan politik, simbolik
aspirasi politik, sikap politik, tapi belum memiliki dasar hukum yang serius. Ya. Karena apa? Kalau kita kembalikan menurut Jan Charisona ya, kalau kita kembalikan kepada prosedur, memang pemakzulan diatur ya kan dalam Undang-Undang Dasar ayat 7A ya kan. 7A, syarat-syaratnya korupsi, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, melanggar pidana berat dan beberapa indikator lainnya. Nah, yang kedua pasal yang sama, yang B itu juga 7B. Aturannya jelas, kamarnya jelas, tata caranya jelas, prosedur konstitusionalnya jelas. Gitu, tidak hanya declare ke publik atau menyampaikan ke MPR. Sistematikanya ya kemana? Alurnya jelas. Jadi ini harus diusulkan oleh DPR. Ya kan? Kemudian DPR melakukan semacam hak angket dan lain sebagainya sehingga nanti prosesnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi lah yang punya kewenangan untuk menilai, menyelidiki, menguji, bahkan memutuskan apakah tuduhan alasan pemakzulan oleh legislatif DPR itu benar adanya, sesuai dan memang terjadi kejahatan, pelanggaran, pengkhianatan dan sebagainya. Barulah nanti dari Mahkamah Konstitusi diantarkan ke MK. Artinya kalau menurut Bung Yance ini masih jauh lah, gitu dari segi proses, dari segi keseriusan itu masih sangat jauh. Ya bisa dikatakan ya ini baru semacam apa ya? Pergolakan politik aja. Iya, betul. Nah, yang kedua saya ingin mengutip apa yang disampaikan pengamat politik senior Burhanuddin Muhtadi, ya, indikator ya. Iya, indikator politik. Yang mengatakan bahwa dorongan politik ini juga kiranya akan menjadi dorongan politik yang akan sangat sulit untuk dikonkretkan. Karena kalau kita lihat prosedurnya adalah melalui DPR, kita bisa kalkulasi kan. Komposisi di DPR itu 80% adalah pendukung, 81% adalah pendukung pemerintah. Betul. Sisanya 19% PDI, ya kan? Juga tidak bisa dikatakan sebagai partai oposisi. Artinya gerakan politik ini akan sangat sulit sekali berlanjut ke dalam ranah yang lebih serius. Kecuali ada geger politik gitu kan. Kecuali ada memang ya terjadi pecah kongsi lah di partai politik Koalisi Indonesia Maju ini sehingga memungkinkan ya syarat-syarat anggota DPRD untuk bisa mengajukan ya, hak angket, mengusulkan pemakzulan dan lain sebagainya. Nah, saya sih sepakat ini belum bisa kita katakan sebagai sesuatu yang serius. Benar. Dan kita memang apapun alasannya, apapun latar belakangnya, kalau kita melihat aspirasi dari para purnawirawan ini kan mengatakan bahwa ini hati nurani mereka, berkaca dari Pilpres 2024, ya kan, yang kemudian juga mereka melihat mungkin dari sisi kapasitas wakil presiden kita ini, gitu kan, dengan berbagai persoalan yang menyelibutinya sehingga muncullah wacana seperti ini. Tapi kita harus sepakat apapun itu semuanya harus dilakukan secara konstitusional. Betul. Kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu juga lagi ya, kita katakan apapun itu, yang jelas isu ini benar-benar membuat geger ya. Heran, kita juga sangat heran ya. Begitu apa-apa yang berkaitan dengan Mas Gibran itu langsung geger gitu. Apakah memang sejak awal pencalonan pun dia memang berbuat polemik, sampai sekarang akhirnya orang terpancing untuk memberikan suara walaupun tidak ada dasar atau hanya sebacam pernyataan ambigu gitu ya. Tapi memang asik untuk membicarakan tentang isu-isu tentang nggak pernah berhenti ya, terus bersambung ya, apapun yang dilakukan dan ya. Posisinya memang agak lumayan sulit ya wapres kita ini ya. Iya. Mas Gibran ini ya, menurut politisi Golkar saya lupa namanya, sempat bilang begini, Mas Gibran ini memang serba salah.
maju kena, mundur kena. Muncul di media sosial ditanggapi, tidak muncul dipertanyakan. Mana? Gitu. Contoh misalnya ketika Presiden Prabowo memilih mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir ke pemakaman Paus. Gibrannya kemana? Wakilnya kemana? Ketika Gibran tidak hadir, tidak dipilih, ya kan? Seharusnya kan yang menjadi wakil presiden ketika berhalangan ini wakil presiden. Presiden. Nah, ini kan menjadi tanda tanya publik. Rame nih, ya kan? Iya. Wapresnya begitu kemana? juga sebaliknya. Ketika Bapaknya. Mas Gibran muncul di podcast, ya kan, di channel YouTube, langsung mendapat iya betul. Hadir di ruang publik itu juga langsung jadi menuai respon, ya kan, mendapat serangan-serangan, ya kan, yang dilihat bukan like-nya tetapi dislike-nya dan disumputin kemudian disembunyikan. Artinya kan memang penuh polemik ini akan menjadikan mungkin semacam uji mental bagi Mas Gibran sendiri. Tapi memang masyarakat sendiri terus menilai bagaimana kapabilitas dia sebagai wakil presiden kan gitu. Karena dari awal pun diragukan terkait umur, ya. Kemudian terkait sama seperti ayahnya terkait dengan pendidikannya apakah benar atau tidak kan gitu kan ya. Nah, itu kan gitu masih berpolemik juga. Akhirnya polemik-polemik yang bertumpuk inilah menjadikan purnawirawan yang mungkin intuisinya tinggi karena dia tentara. Itu khawatir dengan ini bakal meruntuhkan wibawa presiden nih, mungkin seperti itu. Ya, gitu. Atau bisa jadi memang karena ya tidak sedikit juga yang menilai bahwa Mas Gibran sang wapres kita ini juga kayak semacam ya seolah-olah mencuri start gitu, untuk menuju 2029 dengan berbagai macam manuvernya. Misalnya tiba-tiba di luar ini ada lapor Mas Wapres yang kita juga sampai saat ini juga tidak tahu ya efektivitas apakah itu masih berlanjut, masih berlanjut atau tidak gitu kan. Kemudian bagi-bagi bansos dengan packaging, dengan pengemasan, seolah sedang melakukan marketing politik lah kira-kira seperti itu, ya kan. Kemudian yang paling menjadi perhatian publik adalah setelah sekian lama hilang tiba-tiba muncul di channel YouTube, ya kan, dengan menyampaikan Indonesia Emas, bonus demografi, kemudian ada konten lagi yang mengapresiasi film Jumbo, ya kan, dan ada satu konten lagi yang menegaskan kepada generasi muda ini adalah periode kita lah saatnya. Gitu. Atau mungkin jangan-jangan ini imbas aja Mas Gibran di otak-atik karena memang matahari kembar itu yang dicurigai oleh purnawirawan. Artinya ini bagian dari polemik matahari kembar itu gitu ya. Bisa jadi. Itu karena kuat sekali. Karena kuat sekali memang. Pada saat presiden ke Timur Tengah, menteri-menteri ke Solo. Nah ini kan jadi pertanyaan ada apa nih? Silaturahmi boleh, tapi ketika di jam bekerja kemudian tidak ada laporan ke presiden, itu kan menjadi patut dipertanyakan. Nah, ini itu yang kan, mana nih? Nah itu kan akhirnya orang juga menengok, jangan-jangan memang Mas Gibran ini masih membuat polemik ini agar memang mencuri start itu tadi dengan bantuan lagi-lagi bantuan orang tuanya. Atau jangan-jangan manuver ini memang sengaja dilakukan, sengaja diciptakan untuk memberi warning lah kepada Mas Gibran ataupun ya pihak-pihak di belakang Mas Gibran ya. Ojo ke susu. 2029 masih jauh. Ini kan? Baru 2025 ya. Ya. Gimana mau nyalon 2029? Jadi wapres aja sudah ada gerakan yang ingin dia mundur. Jadi jangan mikir terlalu jauh deh gitu. Jadi bisa jadi juga gerakan ini juga semacam menjadi kuncian politik bagi Mas Gibran untuk itu tadi ya, pesannya jangan majulah, belum pantas lah gitu. Ukur badan lah gitu kan. Jadi wapres aja sudah banyak yang cobaan. Tapi kalau usulan mundur-mundur ini sebenarnya kalau kita flashback ya, hampir semua presiden pernah
Jangankan wapres ya, presiden aja Betul. pernah berapa kali diminta mundur ya. Mulai dari Soeharto. Yang pertama ya. Soeharto. Yang pertama Bung Soekarno. Ya, Soeharto. Kemudian Pak Gus Dur. Dan kejadian beneran. Ya. Kemudian Pak Habibie juga Ya, sempat betul. diwacanakan mundur ya kan. Bahkan Pak Presiden SBY dan apalagi Presiden Joko Widodo ya kan, itu juga banyak aspirasi. Jadi memang suara seperti ini sebenarnya dinamika dalam politik. Tetapi apapun itu, kita tetap pada sikap kita, redaksional kita, bahwa semua harus kembali kepada konstitusi. Setia kepada konstitusi. Kira-kira seperti itu. Lagi pula juga Mas Gibran juga selama ini jangan memancing gitu. Harapan kita adalah jangan memancing untuk orang untuk berkomentar lagi gitu. Ya emang susah Bang, dia nggak mancing aja akhirnya beriak gitu, apalagi dia memancing gitu kan. Ya emang serba salah. Mas Gibran ini mancing atau tidak mancing, air akan tetap beriak ya kan. Ya itu, tapi sekali lagi itu kita memang harus tetap berjalan di alur rel konstitusi itu. Tetaplah ya. Mbak Cici, ada statement terakhir? Ya betul, kita apapun polemik yang ada, konstitusi harus menjadi yang terdepan dan itu yang harus kita jalani atau kita sepakati. Jangan sampai melangkahi konstitusi. Oke. Baiklah Sobat Lampung Pos sekalian, terima kasih sudah mengikuti podcast bedah tajuk Lampung Pos dari awal hingga akhir. Tidak terasa waktu juga yang akan membatasi perbincangan seru kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube Lampung Pos Update dengan membunyikan lonceng. Jangan mengklik tanda suka dan mengisi komentar di bawah video ini. Sampai jumpa pada episode bedah tajuk selanjutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.